kembali lagi dalam mata pelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Johannes van den Bosch dari tahun 1830 sampai dengan 1870. Oke, sistem tanam paksa disebut juga dengan istilah kulturstelsel dilakukan oleh Johannes van den Bosch dari tahun 1830 sampai dengan 1870. Sistem tanam paksa dilakukan karena kesulitan keuangan yang dihadapi pemerintah Belanda yang mendekati kebangkrutan pada saat itu. Nah, ini akibat dari yang pertama, adanya Perang Jawa atau yang dikenal dengan Perang Diponegoro di Indonesia. Dan yang kedua, adanya Perang Belgia di negara Belanda. Dan yang ketiga, budget negara Belanda yang dibebani oleh bunga yang besar akibat menggerakkan kaum kapitalis dalam kegiatan usaha Nederlands Handel Maskapi. Karena hal tersebut, maka Raja William pertama menerima baik usul yang diajukan oleh Van den Bosch, yaitu sistem penanaman paksa yang dapat memberikan keuntungan yang besar dalam kegiatan produksi tanaman ekspor. Nah, pada tahun 1829, akhirnya Van den Bosch dikirim ke Indonesia dan diangkat langsung sebagai gubernur jenderal untuk mengeksploitasi Indonesia guna mengisi kas Belanda yang sedang kosong pada saat itu. Dalam praktik sistem tanam paksa, Van den Bosch menerapkan kepada rakyat untuk menyerahkan lanren atau sewa bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk penyerahan tenaga kerja untuk menanam tanaman ekspor yang laku di pasaran Eropa, yaitu menyerahkan hasil sebanyak yang ia dapat kerjakan selama 66 hari dan akan diberikan imbalan dalam bentuk uang pada waktu penyerahannya. Beruntungnya, Van den Bosch belum ada 3 bulan di Indonesia, Perang Jawa atau Perang Diponegoro berakhir. Sedangkan di negeri Belanda sendiri, Perang Belgia juga berakhir. Akhirnya, Van den Bosch pada 17 Januari 1832 akhirnya diangkat sebagai komisaris jenderal, bahkan diberikan hak kekuasaan yang besar, seperti hak untuk membuat undang-undang sendiri. Ia boleh mengangkat atau memecat pegawai-pegawai tanpa memandang pangkat maupun kedudukannya. Bahkan dia bisa mengurangi kekuasaan Ruud van Indi dan tinggal hanya sebagai badan penasihat saja. Ciri utama tanam paksa pada masa Van den Bosch yaitu rakyat harus membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Dengan pajak in natura ini, diharapkan oleh Van den Bosch dapat terkumpul hasil-hasil tanaman perdagangan yang dapat diekspor. Tanaman ini seperti ada tanaman indigo, tanaman tebu, dan lain-lain. Nah, tanaman ini dapat dikirim ke Eropa dan Amerika dan dapat memberikan keuntungan yang besar. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch ini termuat dalam Lembaran Negara nomor 22 tahun 1834. Jadi, baru diundangkan setelah 4 tahun tanam paksa itu dilakukan di Jawa. Nah, aturan-aturan dalam tanam paksa ini yaitu pelaksanaan sistem tanam paksa. Namun, dalam praktiknya, ternyata pelaksanaan sistem tanam paksa sering menyimpang jauh dari ketentuan, sehingga bukan saja merugikan pada rakyat, namun juga memberatkan beban rakyat yang semakin berat. Sebenarnya, aturan pelaksanaan sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan rakyat, dan masih dalam batas kewajaran, karena petani masih bisa memanfaatkan sisa tanah yang dimiliki untuk menanam tanaman pokok yang diinginkan, seperti padi dan jagung. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali penyimpangan
yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan karena pemerintah Hindia Belanda ingin mendongkrak hasil penyerahan tanaman ekspor petani kepada pemerintah Belanda. Dalam penerapan tanaman paksa dilakukan secara paksa, mulai dari jenjang atas sampai bawah. Nah, atau mulai dari Gubernur Jenderal Van den Bosch sampai kepada kepala desa dan rakyat. Untuk melancarkan rencananya, maka Van den Bosch memanfaatkan peran penguasa lokal, terutama bupati dan kepala desa, untuk mendongkrak hasil dari pelaksanaan tanam paksa. Pemerintah Belanda juga akan memberikan imbalan bagi siapa saja yang mau menyerahkan hasil tanaman ekspor. Jika melebihi target, maka akan mendapatkan hadiah yang semakin banyak. Oleh karena itu, penguasa lokal berlomba-lomba untuk menyerahkan hasil tanaman ekspor mereka sebanyak-banyaknya, sehingga rakyatlah yang semakin dikorbankan. Bahkan, membuat para pegawai baik Indonesia menjadi pegawai yang buruk. Mereka tidak lagi memperhatikan rasa keadilan, tidak memperhatikan rasa perikemanusiaan. Mereka bahkan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat dan tidak mengindahkan lagi kepentingan rakyat. Sehingga inilah yang membuat ketentuan dalam tanam paksa tidak dijalankan sesuai aturannya. Nah, berikut penyimpangan yang dilakukan selama tanam paksa. Selain berkewajiban untuk melaksanakan kerja paksa, rakyat juga masih harus melakukan kerja rodi, seperti membangun jalan, jembatan, rumah orang Eropa. Bahkan, rakyat juga harus kerja rodi akibat adanya perjanjian antara pemerintah Belanda dengan pengusaha swasta dalam membangun gilingan padi. Penderitaan rakyat dalam sistem tanam paksa semakin berat. Rakyat tidak ada lagi waktu untuk menanam padi, sehingga banyak yang meninggal, seperti pada tahun 1844 ketika terjadi masa panceklik di Cirebon dan beribu-ribu rakyat mati kelaparan. Begitu juga dengan di wilayah yang lain, seperti di Demak pada tahun 1848 dan wilayah Grobogan pada tahun 1849 sampai dengan 1850. Dalam waktu 2 tahun saja, 9/10 dari penduduk Grobogan mati kelaparan, yakni dari 89.000 orang, dan penduduknya sekarang tinggal hanya 9.000 orang. Rakyat Demak dari yang 336.000 jiwa tinggal 120.000 orang. Di bagian Jawa Tengah lainnya juga mati karena kelaparan berjumlah 354.000 jiwa. Seluruh tenaga dan kesempatan rakyat digunakan untuk tanam paksa, sehingga waktu untuk menghasilkan bahan makanan bagi rakyat tidak ada lagi. Sehingga kekacauan timbul di mana-mana. Bahkan rakyat banyak yang terlanjur kelaparan, tidak ada lagi tenaganya, hingga akhirnya meninggal dunia. Lalu, bagaimana penanaman tanaman paksa yang dilakukan Belanda? Tak dapat ditawar-tawar lagi bahwa prinsip tanam paksa adalah harus menguntungkan sekalipun rakyat pribumi harus menderita karenanya. Dalam penanaman tanaman paksa, rakyat diharuskan untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Mereka harus menanam tanaman tersebut meskipun mereka belum pernah mengenalnya. Bahkan, pegawai Belanda sendiri banyak yang tidak paham dalam menanam tanaman paksa tersebut, seperti pada tanaman teh, kayu manis, dan sutra. Untuk tanaman ekspor pokok, yaitu kopi, gula, indigo, juga menyiksa rakyat, di mana
dalam penanamannya menggunakan tanah persawahan. Bahan produksi gula setidak-tidaknya dibutuhkan 2 kali lipat jumlah tenaga pekerja yang diperlukan dalam penanaman padi. Dalam penanaman tebu, sebenarnya tidak terlalu membebani penduduk apabila mereka hanya dibebani dalam penanaman saja dan tidak diwajibkan untuk mengangkat ke pabrik. Namun, dalam praktiknya, rakyat harus mengangkat setiap tebu yang mereka tebang untuk dibawa ke pabrik. Bahkan, transportasi yang digunakan rakyat harus disediakan sendiri oleh rakyat dengan keadaan jalan yang tidak bagus, sehingga rakyat sering kehabisan tenaga. Untuk pembayaran tanaman ekspor yang dihasilkan petani, mereka tidak memiliki harga standar. Bahkan, mereka sering mendapatkan harga tanaman ekspor tersebut dalam harga yang sangat murah. Dalam penanaman indigo, selama 7 bulan, penduduk harus berada di ladang indigo atau nila yang jauh dari tempat tinggal mereka. Makan pun harus disediakan sendiri. Di antara upah tanam paksa, upah tanaman paksa indigo lah yang paling rendah. Sistem tanam paksa ini membawa keuntungan yang besar bagi negara Belanda. Keuntungan yang besar ini dapat diperoleh dari terpenuhinya kas Belanda yang sebelumnya kosong. Bahkan sekarang, kas Belanda tersebut mengalami surplus. Belanda akhirnya dapat memajukan perdagangan dan pelayarannya, serta memposisikan negaranya sebagai pusat penjualan bahan mentah. Selain itu, armada dagangnya menjadi salah satu armada terkuat dan menempati posisi nomor 3 di dunia pada saat itu. Selama masa penerapan sistem tanam paksa, mulai dari tahun 1830 sampai dengan 1870, Belanda berhasil mengambil untung yang bersih sebesar 900 juta gulden. Uang itu dipergunakan untuk melunasi utang-utang negeri Belanda, juga untuk membayar biaya peperangan negeri Belanda melawan Belgia, untuk membangun jalan raya, kereta api, dan untuk membuat benteng-benteng mereka. Sekalipun semua keuntungan itu adalah hasil pemerasan dari keringat dan penderitaan rakyat Indonesia, namun tak sepeser pun dikembalikan kepada Indonesia untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Oke, sekian pembahasan materi sejarah di pertemuan kali ini. Di lain waktu, kita akan sambung dengan materi-materi yang lainnya. Sampai jumpa.